welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifin tombol notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video dari aku yang bermanfaat lainnya. Selamat menonton, enjoy! Halo teman-teman, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang tunagrahita. Kira-kira ada yang tahu nggak ya tunagrahita itu apa? Jadi teman-teman, tunagrahita itu bisa kita sebut dengan mental retardation or mentally handicapped atau juga kecerdasan rendah. Mental retardation atau disebut juga dengan retardasi mental adalah suatu keterbelakangan mental, dan mentally handicapped adalah hambatan mental termasuk penyandang lamban belajar. Dan yang terakhir adalah kecerdasan rendah. Harus diingat bahwa tunagrahita berkaitan erat dengan masalah perkembangan kemampuan kecerdasan yang rendah. Jadi guys, tunagrahita itu adalah anak yang memiliki hambatan atau masalah perkembangan kemampuan kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata anak normal. Karakteristik anak tunagrahita. Yang pertama, karakteristik fungsi intelektual yang berada di bawah rata-rata, seperti hambatan dalam memori, baik memori jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, untuk memori jangka pendek, anak mengalami kesulitan dalam mengingat nama teman. Dan dalam memori jangka panjang, misalnya, anak kesulitan untuk menceritakan lagi aktivitas dulu yang pernah dilakukan. Yang kedua, karakteristik gangguan dalam fungsi adaptif. Domain konseptual mencapai dalam kesulitan atau keterbatasan dalam penguasaan keterampilan bahasa, membaca, menulis, matematika, kemampuan berpikir, dan pengetahuan. Faktor penyebab anak tunagrahita. Yang pertama, sebab-sebab yang bersumber dari luar. Yang kedua, sebab-sebab yang bersumber dari dalam, yaitu faktor keturunan. Sebab-sebab yang bersumber dari luar. Yang pertama, malnutrisi pada ibu yang tidak menjaga pola makan sehat. Yang kedua, keracunan waktu ibu hamil. Ketiga, radiasi dari sinar X-ray atau nuklir. Keempat, kerusakan pada otak waktu kelahiran. Kelima, demam yang terlalu tinggi. Dan yang keenam, gangguan pada otak, misalnya infeksi otak, tumor otak, atau hidrosefalus. Sebab-sebab yang bersumber dari dalam, yaitu faktor keturunan. Yang pertama, adanya masalah pada genetik bayi. Umumnya, genetik bayi diwariskan dari kedua orang tua. Jadi, bayi mungkin menerima gen yang abnormal, atau gen mungkin berubah saat bayi berkembang di dalam kandungan. Yang kedua, ada masalah selama kehamilan. Dan yang ketiga, bayi tidak mendapatkan oksigen yang cukup selama proses persalinan. Metode pembelajaran anak tunagrahita. Yang pertama, metode argumentasi atau suatu metode pembelajaran dengan menggunakan peralatan atau cara khusus. Kedua, metode bermain atau metode yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan intelijensi, fisik motorik, emosi, dan cara bersosialisasi. Yang ketiga, metode kawan sebaya merupakan metode yang di dalam kegiatan biasanya dipakai oleh peserta didik lain sebagai fasilitator. Dan yang keempat, metode ceramah atau penerangan lisan oleh guru kelas. Kelima, metode tanya jawab atau interaksi antar guru dan siswa. Keenam, metode drill atau metode untuk memperoleh suatu keterampilan dari apa yang dipelajari. Ketujuh, metode grouping atau usaha untuk mengelompokkan kelas dari materi yang akan disajikan. Kedelapan, metode perantara atau mediation merupakan suatu untuk mengantarai atau terhubung. Kesembilan, metode suri tauladan atau dengan adanya teladan yang baik, maka akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain untuk mengikutinya. Dan yang ke-10, metode karya wisata agar dapat mengambil, memperhatikan lingkungan serta ragam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Dan nantikan juga video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih. See you.